Jika Iran memblokir Selat Hormuz, dampaknya akan terasa ke seluruh dunia. Dan negara mana yang paling terdampak? Pertama, kita perlu memahami apa itu Selat Hormuz. Ini adalah jalur laut sempit sepanjang sekitar 33 km yang terletak di antara Iran, Oman, dan Uni Emirat Arab. Melalui jalur inilah, hampir 20% pasokan minyak dunia mengalir, atau sekitar 17 juta barel setiap hari. Minyak tersebut berasal dari 8 negara di kawasan Teluk Persia, termasuk Iran, Irak, Kuwait, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Bagi Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, dan Qatar, sekitar 90% ekspor minyak mereka melewati jalur sempit ini untuk sampai ke pasar global. Jika Iran menutup Selat Hormuz, sejumlah negara akan mengalami dampak paling besar. Pertama adalah India, karena sekitar 85% kebutuhan minyaknya berasal dari impor, dan 60% diantaranya datang dari negara-negara Timur Tengah, seperti Irak, Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Harga bahan bakar di India akan melonjak tajam. Dampaknya seluruh sektor yang bergantung pada minyak akan terganggu. Industri bisa berhenti beroperasi, lapangan kerja hilang, dan ekonomi terpukul berat. Negara kedua yang paling terdampak adalah China. China merupakan penimpor minyak terbesar di dunia, dengan sekitar 10 juta barel per hari. Sekitar 40% impor minyak China melewati Selat Hormuz. Meskipun China telah membangun jaringan pipa minyak dengan Rusia dan Asia Tengah, pasokan tersebut bahkan tidak memenuhi 20% kebutuhan energinya. Jika Selat Hormuz ditutup, ekonomi China bisa mengalami pukulan besar. Dan jika ekonomi China terguncang, dampaknya akan dirasakan secara global. Negara ketiga yang paling terdampak adalah Jepang. Jepang mengimpor sekitar 90% kebutuhan minyaknya, dan 75% diantaranya melewati Selat Hormuz. Keempat adalah Arab Saudi. Sekitar 80-90% minyak Arab Saudi dikirim ke dunia melalui Selat Hormuz, sementara hanya sekitar 10% yang dikirim ke Eropa melalui jalur Laut Merah. Jika jalur ini tertutup, ekonomi Arab Saudi akan terpukul keras. Bayangkan sebuah negara tiba-tiba kehilangan 80-90% pendapatannya. Apa yang akan terjadi? Situasi serupa bisa dialami Arab Saudi. Bahkan ada kemungkinan Arab Saudi mengerahkan militernya untuk membuka kembali jalur tersebut, yang justru bisa memperburuk situasi. Kelima adalah Pakistan, yang sekitar 90% pasokan minyaknya melewati Selat Hormuz. Minyak ini memenuhi sekitar 27% kebutuhan energi negara tersebut. Jika jalur ini ditutup, harga-harga di Pakistan bisa melonjak tajam. Namun ada sisi menarik, Pakistan berbatasan langsung dengan Iran, dan beberapa laporan pemerintah menyebutkan bahwa sekitar 35% solar Pakistan berasal secara tidak resmi dari Iran. Jika Selat Hormuz ditutup, Pakistan mungkin akan beralih ke Iran untuk mendapatkan pasokan minyak, baik secara diam-diam maupun melalui kesepakatan resmi. Berikutnya adalah Uni Emirat Arab, karena sekitar 72% ekspor minyaknya bergantung pada Selat Hormuz. Negara ini memiliki jalur alternatif, yaitu pipa Habsan Fujairah, yang memungkinkan mereka mengekspor hingga 60% minyak tanpa melewati selat tersebut. Namun bagi ekonomi besar seperti Uni Emirat Arab, kehilangan sisa 40% tetap akan menjadi pukulan serius. Kemudian negara-negara Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Italia, yang rata-rata mendapatkan sekitar 10% pasokan minyaknya melalui Selat Hormuz. Jika terjadi blokade, mereka juga akan terdampak signifikan. Secara global, para ahli memperingatkan bahwa harga minyak bisa melonjak melampaui $150 Amerika Serikat per barel. Hal ini berpotensi memicu inflasi luas dan bahkan mendorong terjadinya resesi global besar. Artinya, wilayah kecil sepanjang 33 km ini memiliki kekuatan untuk mengguncangkan seluruh dunia. Indonesia memang bukan pusat konflik, namun Indonesia masih mengimpor minyak besar dan terhubung erat dengan perdagangan global. Jika mitra dagang utama di Asia terguncang, ekspor Indonesia terdampak, rupiah bisa tertekan, biaya hidup masyarakat meningkat. Ini bukan untuk menimbulkan panik, tetapi peringatan agar lebih waspada. Kelola keuangan dengan bijak, kurangi pengeluaran tidak prioritas, perkuat dana darurat. Dunia saling terhubung, gejolak di satu kawasan dapat berdampak cepat ke kawasan lain. Kesiapan dan kewaspadaan menjadi kunci agar Indonesia tetap tangguh menghadapi dampak konflik global.